Thank you for sharing, Lou. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2018 yang berjudul Bloodline. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memburu dan membunuh semua orang yang dia anggap sebagai seorang penjahat. Parahnya lagi, pria ini terlihat tenang dan seperti tidak merasa berdosa atas apa yang telah dia lakukan. Bagaimanakah kisah pria itu selanjutnya? Yuk kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat kamar mandinya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perawat yang berjalan menuju kamar mandi di dalam rumah sakit. Saat dia tengah mandi, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan segera menggorok leher dari perawat ini. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang pria yang tengah mencuci tangan yang berlumuran dengan darah. Pria ini lantas masuk ke dalam rumah dan menggendong bayinya yang tengah menangis, lalu film ini pun dimulai. Cerita dimulai beberapa minggu sebelum kejadian pembunuhan tadi, di mana alur cerita film ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Evan yang berprofesi sebagai pekerja sosial yang menangani siswa-siswi bermasalah di sebuah SMA. Namun bukan tentang kenakalan remaja, tapi lebih ke masalah pribadi yang dialami remaja itu di luar sekolah. Setelah selesai bekerja, Evan kembali ke rumahnya dan terlihat istrinya yang bernama Lauren tengah hamil 9 bulan dan bersiap untuk melahirkan. Singkat cerita, Lauren pun melahirkan seorang anak laki-laki dan terlihat Evan begitu sangat setia menemani istrinya yang tengah melahirkan. Esok paginya, ibu kandung Evan terlihat datang ke rumah sakit untuk menengok cucu pertamanya dan Lauren kemudian menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang. Karena Lauren kesulitan dalam menyusui anaknya, seorang perawat kemudian datang untuk membantu Lauren, namun dengan sedikit kasar dan membuat Evan yang melihat merasa sedikit gusar. Malam harinya saat sedang berdua dengan anaknya, Evan lantas mengatakan bahwa dia begitu menyayanginya dan tidak akan pernah membiarkan hal buruk menimpanya. Hari-hari setelah itu, Evan begitu sangat setia dalam menemani Lauren mengurus buah hatinya. Terlihat Evan begitu sabar dalam menangani putranya yang menangis dan juga mengganti popok ataupun menemani Lauren menyusui. Beberapa saat kemudian, Evan terlihat mengambil pisau dan memperhatikan istrinya dari pantulan pisau yang dia pegang. Sesaat, kami mengira Evan akan membunuh istrinya karena stres dengan keadaan yang dia jalani sekarang. Namun ternyata apa yang kami pikirkan tadi salah. Evan di sini mengingat tentang masa lalunya dulu di mana sewaktu kecil ayahnya terlihat begitu kasar kepada ibunya. Esok paginya saat di tempat kerja, Evan lantas didatangi seorang murid yang bercerita bahwa dia memiliki seorang ayah pemabuk dan juga suka memukuli dirinya. Sebagai seorang konsultan, Evan lantas menenangkan anak itu meskipun dia tahu bahwa itu semua hanyalah omong kosong dan tidak akan merubah apapun. Malam harinya saat berada di rumah, Evan terlihat tidak bisa tidur dan merasa resah dengan masalah yang dihadapi oleh muridnya tadi. Dia merasa kasihan karena sewaktu kecil dulu Evan pernah merasakan apa yang dialami oleh muridnya tadi. Evan lantas mencari berkas-berkas dari muridnya untuk mencari tahu identitas dari orang tuanya. Setelah menemukannya, Evan kemudian bergegas mencarinya dan setelah ketemu, Evan lantas menawarkan tumpangan kepadanya. Pria pemabuk itu lantas minta Evan untuk mengantarkannya ke sebuah rumah kosong. Sampainya di sana, Evan lalu memberinya sebotol minuman dan tanpa kita duga, Evan kemudian memukulnya dengan botol minuman yang membuat pria itu pingsan seketika. Make yourself at home. Evan lantas mengikat pria itu di kursi dan bertanya tentang apa yang telah dia lakukan kepada anaknya. Di sini, Evan terlihat merekam semua pembicaraan dengan alat perekam yang telah dia persiapkan.
Karena sedikit memberontak, Evan lantas menusuk pria itu dengan pisau yang membuatnya mau berbicara dan memberikan alasan mengapa dia tega memukul anaknya sendiri. Pria ini berkata kepada Evan alasan dia tega memukuli anaknya karena sedang stres terhadap masalah ekonomi dan melampiaskannya kepada anaknya tersebut. Setelah mendapatkan jawaban, Evan lantas menusuk pria itu dan juga menggorok lehernya hingga membuatnya tewas seketika. Thank you for sharing, Lou. Setelah membunuh pria itu dengan sangat keji, Evan lantas menguburnya dan kembali ke rumah untuk tidur bersama istrinya kembali. Di hari berikutnya, Evan kemudian didatangi seorang siswi perempuan yang mengatakan kepadanya bahwa dia sering mendapatkan pelecehan seksual dari pamannya sendiri. Seperti kemarin, Evan lantas mencari identitas paman siswi itu lalu menangkapnya dan mengikatnya di kursi sambil diinterogasi. Saat sedang menjalankan aksinya, Evan lantas mendapatkan telepon dari Lauren yang mengatakan bahwa anaknya demam dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Evan lantas membunuh pria itu dengan sangat sadis dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Hi, baby. Andrew's got a 105-degree temperature. Okay, stay calm. Setelah melancarkan aksinya, Evan kemudian bergegas ke rumah sakit dan seorang dokter lalu mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Di sini juga ada perawat tempo hari yang terlihat ketus sambil mengatakan kepada Evan bahwa mereka tidak perlu menanggapi masalah ini dengan serius karena hal itu adalah biasa. Try not to get hysterical at every little thing. Setelah memeriksakan anaknya, Evan dan keluarganya lalu menuju ke parkiran mobil. Terlihat di bagasi mobil Evan ada sebuah plastik yang terdapat bercak darah bekas orang yang dia bunuh tadi. Tanpa disangka-sangka, ibu Evan sepertinya tahu tentang apa yang telah dilakukan putranya. Dia lantas mencoba mengalihkan pandangan Lauren agar dia tidak tahu bahwa ada bercak darah di mobil putranya. Setelah Lauren masuk ke dalam mobil, ibu Evan lalu menatap putranya yang seolah-olah dia tahu dan ingin menutupi aksi sadis dari putranya. Mungkin sebagian kalian akan menganggap bahwa Evan ini memiliki kelainan mental di mana dia menjadi psikopat yang sangat sadis. Namun, maksud Evan melakukan itu bukan untuk kesenangan, tapi dia ingin melindungi keluarganya dari orang-orang jahat yang berada di sekitarnya. Saat sedang menggendong anaknya di rumah, Evan lantas mendapatkan sebuah pesan dari siswanya dan dia kemudian menemui siswa itu di sebuah toko minimarket. Siswa itu lalu menceritakan masalahnya dan terlihat kepala anak itu berdarah karena habis dipukuli oleh ayahnya sendiri yang seorang pecandu obat. Setelah mendengar keluhan dari siswanya, Evan kemudian pergi dan mencari tahu tentang identitas dari orang tua anak itu. Terlihat orang yang dicari Evan sedang berada di rumah sakit tempat Lauren dulu melahirkan. Singkat cerita, Evan lalu mengikuti pria itu dan suster jutek yang tempo hari telah membuat Evan gusar. Beberapa saat kemudian, seperti di awal film, sang suster yang tengah mandi lantas dibunuh oleh seseorang yang ternyata itu adalah ibu Evan. Di tempat lain terlihat Evan ternyata telah mengikat pria pecandu tadi di kursi dan bertanya tentang motifnya memukuli putranya sendiri. Pria itu terlihat beralasan tentang sebuah warisan yang membuatnya stres dan tidak sengaja memukul putranya sendiri. Tak peduli dengan alasan apapun, Evan lantas membunuh pria itu dengan keji dan kemudian kita dibawa ke flashback masa lalu ketika Evan masih kecil dulu. Ternyata saat kecil dulu Evan pernah membunuh seseorang, yaitu ayah kandungnya sendiri. Jadi, suatu malam saat ayah dan ibunya bertengkar, Evan memberanikan diri untuk menikam ayahnya yang tengah menyiksa ibunya. Terlihat ibu Evan seperti mendukung dan menguburkan jasad ayahnya di halaman belakang rumah. Apa yang telah dilakukan Evan dan juga ibunya adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Meski mereka meyakini satu hal bahwa untuk melindungi keluarganya, mereka akan melakukan apapun meski harus menghilangkan nyawa orang. Keesokan harinya muncul sebuah berita tentang ditemukannya sebuah jasad yang dikubur Evan semalam. Melihat berita ini, Lauren kemudian curiga terhadap suaminya yang sering keluar saat malam hari. Singkat cerita, Evan lantas bertemu dengan anak si pecandu yang semalam telah dia bunuh.
Anak itu terlihat sangat bersedih meskipun ayahnya berlaku kasar, tapi dia tidak ingin ayahnya mati dan masih menyayanginya. Tanpa disengaja, Evan lantas menyinggung tentang masalah warisan yang membuat anak itu curiga karena selama ini dia tidak pernah bercerita tentang warisan kepada Evan. When I finish talking about this, I'll see you. Beberapa hari kemudian datanglah seorang detektif ke rumah Evan untuk menanyakan tentang kasus kematian dari salah satu orang tua siswa di sekolahnya. Evan lantas menjawab semua pertanyaan detektif itu yang segera beranjak pergi dari rumah Evan. Saat akan pergi dari rumah, detektif ini kemudian bertemu dengan Lauren dan bertanya, apakah Evan akhir-akhir ini sering keluar pada malam hari? Sebelum Lauren menjawab, ibu Evan lantas berkata bahwa Evan adalah seorang suami siaga yang selalu berada di rumah setelah dia pulang kerja. Setelah mendengar perkataan ibu mertuanya tadi, Lauren kemudian semakin curiga bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuanya. Dia di sini menjadi gelisah dan juga khawatir dengan apa yang dia curigai selama ini. Keesokan harinya saat Evan dan ibu mertuanya pergi, Lauren lantas mengundang detektif kemarin untuk meyakinkan dirinya sendiri apakah Evan terlibat dengan kasus itu ataukah tidak. Lauren pun jujur tentang Evan yang sering keluar larut malam untuk mencari angin segar selepas penat bekerja. Namun saat detektif itu seperti memojokkan Evan, Lauren lantas menjadi kesal dan justru membela suaminya mengenai keterkaitannya dengan kasus tersebut. When you have a baby, everything changes. Tanpa mendapatkan hasil apapun, detektif ini pun pergi dari rumah Lauren dan meminta untuk menghubunginya jika ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Singkat cerita, di suatu malam saat Lauren dan Evan sedang tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari luar rumah. Evan lantas keluar dan ternyata itu adalah siswanya kemarin yang curiga bahwa Evan telah membunuh ayahnya. I don't think so, Mr. C. Sambil menundukkan pistol ke arah Evan, anak itu lantas berkata bahwa Evan adalah pembunuh ayahnya karena Evan tahu tentang masalah warisan yang selama ini tidak pernah dia ceritakan kepadanya. Mendengar keributan di luar, Lauren lantas keluar sambil menggendong putranya, namun segera disuruh Evan untuk masuk dan Evan segera menenangkan anak itu untuk pulang ke rumah guna menenangkan diri. Saat situasi sudah tenang, kini justru Lauren lah yang merasa tidak tenang karena semakin curiga kepada suaminya. Dia lalu pergi ke ruangan bawah tanah dan menemukan sebuah rekaman suara di mana Evan menginterogasi korbannya sebelum membunuhnya. Lauren juga menemukan sebuah koran lama tentang kematian ayah Evan dulu dan keterkaitan Evan dan ibunya mengenai semua itu. Tiba-tiba ibu mertuanya datang sambil menggendong cucunya dan kini hidup Lauren terancam dengan sosok berbahaya yang berada di rumahnya. Ibu Evan yang seperti tahu bahwa Lauren mengetahui rahasia dirinya dan juga Evan lantas mengatakan bahwa keluarga adalah segalanya. Terlepas dari resiko yang harus diambil, tetapi keselamatan keluarga adalah nomor satu. Siang harinya, Lauren lantas menghubungi siswa kemarin dan meminta bertemu di lokasi di mana jasad ayahnya ditemukan. Lauren di sini beralasan bahwa dia ingin menanyakan mengapa dirinya bisa yakin bahwa Evan telah membunuh ayahnya. Saat Evan pulang ke rumah, ibunya lantas mengatakan bahwa Lauren sedang pergi berbelanja, namun Evan merasa curiga karena takut kalau Lauren melaporkan ibu dan dirinya ke polisi karena tahu rahasia mereka. Tanpa pikir panjang, Evan lantas memacu mobilnya untuk mengejar Lauren yang ternyata telah sampai di lokasi di mana jasad ayah anak kemarin ditemukan. Anak itu kemudian mendekati Lauren untuk mengungkapkan alasannya mengapa dia mencurigai Evan. Tanpa diketahui Lauren, ternyata Evan telah sampai di lokasi itu juga dan memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Tiba-tiba, Lauren mengambil sebuah pistol dan menembak kepala anak itu hingga tewas dan seolah-olah membuat kejadian itu adalah sebuah bunuh diri. Apa yang dilakukan Lauren ini adalah untuk menyelamatkan suaminya agar tidak dijebloskan ke penjara. Dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh anak itu yang mulai curiga terhadap Evan. Alhasil kasus pembunuhan itu pun ditutup dan anaknya lantas ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, detektif kemarin kemudian datang dan meminta maaf kepada Evan tentang apa yang telah dia tuduhkan kemarin terhadap Evan. Setelah semua kejadian itu, Evan dan Lauren kemudian memandangi anaknya yang sedang tidur, lalu film ini pun usai.
Sungguh ending sebuah film yang sangat membingungkan. Terlepas dari semua plot twist yang tersaji, namun film ini memiliki klimaks yang membuat kami yang melihat menjadi sedikit bingung. Film ini menyuguhkan sebuah aksi pembunuhan yang sangat keji dan juga brutal sepanjang film ini berlangsung. Tokoh Evan yang menjadi psikopat terlihat begitu tenang dalam menjalankan aksinya. Buat kalian yang memutuskan untuk menonton film ini secara utuh, sebaiknya bersiap dengan semua kengerian-kengerian yang mungkin membuat kalian sedikit ngilu. Buat kalian yang penakut, sebaiknya jangan melihat karena bisa membuat kalian muntah ataupun kencing di celana. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.